Ayugahang katwa silang detame bante dutyampi okasa ahang bante tisaranena sadi pancasilang damaya cami anugahang katwa silang detame bante tatyampi okasa ahang bante tisaranena sadi pancasilang damaya cami anugahang katwa silang detame bante Iyamahang wadamitam wadheta ama bante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Buddha sarana gacchami Budang saranang gacchami Dhamman saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghan saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhan saranang gacchami Dutiyampi budang saranang gacchami Dutiyampi dhamman saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhan saranang gacchami Tatiyampi budang saranang gacchami Tatiyampi dhamman saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tisarana gamana paripurna Ama bante panatipata
Weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu miccacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Sawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya majapama dantana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbutiং yanti tasma silang visodaye. Amma Bante Sadu Sadu Sadu. Baik, kita akan melaksanakan meditasi sejenak. Meditasi mohon untuk dapat dibimbing oleh Bante. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan meditasi menenangkan batin kita. Pertama-tama kita mengambil posisi duduk yang paling nyaman, punggungnya ditegakkan, kakinya diambil dalam posisi yang paling nyaman ya, atau entah itu dengan duduk bersila atau duduk di kursi. Diusahakan tubuhnya tetap tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan, tidak membungkukkan ke depan ataupun terlalu condong ke belakang. Kepalanya juga ditegakkan. Kemudian rilekskan semua anggota tubuh, mulai dari kepala, turun sampai ke telapak kaki. Kendorkan semua otot-otot, kendorkan semua ketegangan. Rilekskan. Setelah betul-betul semua anggota tubuh terasa rileks, kemudian perhatikan keluar dan masuknya nafas di sekitar ujung hidung atau di atas bibir. Rasakan sensasi nafas yang masuk dan sensasi nafas yang keluar. Apabila ada pikiran di latar belakang, sedang berpikir tidak usah dihiraukan, tetap perhatikan sensasi keluar dan masuknya nafas di ujung hidung. Apabila pikiran betul-betul melupakan nafas, sadari, kemudian kembali memperhatikan nafas di ujung hidung ataupun di atas bibir. Lakukan hal ini dengan santai, dengan rileks. Konsentrasinya jangan dipaksakan.
Apabila pikiran meninggalkan nafas, sadari kemudian kembali memperhatikan keluar dan masuknya nafas. Lakukan hal ini sampai meditasi selesai. Meditasi diteruskan.
Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baiklah teman-teman dan Bapak Ibu Sedharma, setelah kita membacakan Parita Suci dan bermeditasi sejenak, tiba saatnya untuk mendengarkan Dhamma Desana yang akan dibawakan oleh Bante Natasilo. Sebelumnya kami informasikan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat duduk dengan baik sambil mendengarkan Dhamma. Semoga Dhammanya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada Bante, waktu dan tempat disilakan. Sebelumnya mari kita membacakan Aradhana Dhamma Desana untuk meminta tuntunan Dhamma Desana kepada Bante. Mari kita bacakan secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, marilah kita bersama-sama memanjatkan Aradhana Dhamma Desana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kewajiban orang tua. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kembali kita melakukan puja bakti seperti minggu-minggu kemarin. Walaupun puja bakti dilakukan secara online, Bante harapkan kita tetap semangat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, di dalam perjalanan kehidupan manusia, dari dulu sampai sekarang ini, umumnya orang-orang lebih memilih cara hidup berumah tangga daripada cara hidup yang selibat. Setelah dewasa, mereka akan mencari pasangannya masing-masing, menikah, membentuk keluarga yang baru, dan mempunyai anak. Anak ini lantas dibesarkan, diasuh, dirawat, diberi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidup. Apakah itu berupa pengetahuan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Sampai anak ini kemudian dewasa dan mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, karena anak-anak sebagian besar hidupnya, waktunya dihabiskan dengan orang tuanya. Pertama. Yang kedua, karena sebagian besar yang didapat oleh anak berasal dari orang tuanya. Yang ketiga, karena orang tua memegang kendali yang cukup besar di dalam kehidupan anak, maka orang tua memegang peranan yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian atau karakter anak. Seorang anak bisa tumbuh, berkembang, memiliki kepribadian yang buruk atau yang baik, menjadi anak yang berbakti atau tidak.
menjadi orang yang berguna bagi masyarakat atau tidak, menjadi anak yang sukses atau tidak, sangat bergantung pada orang tuanya. Bagaimana cara orang tuanya mendidik anak tersebut? Bagaimana orang tuanya mengajarkan moralitas yang cukup atau tidak kepada anak-anak tersebut? Apakah orang tua memberikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh anak-anak atau tidak? Nah, umumnya dan bukan hanya umumnya, semua orang tua menginginkan punya anak yang baik, yang berbakti, anak yang sukses, anak yang berguna bagi masyarakat, bukan anak yang mendatangkan penderitaan bagi orang banyak. Tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi fenomena-fenomena buruk yang mana anak-anak itu tumbuh menjadi anak yang tidak berguna bagi masyarakat, anak yang mendatangkan masalah bagi orang banyak dan juga keluarganya, anak yang tidak berbakti. Di mana hal ini terjadi dari dulu sampai sekarang ini. Ada anak yang memukuli orang tuanya, ada anak yang memarahi orang tuanya, ada anak yang mempermalukan orang tuanya, ada anak yang menuntut orang tuanya di pengadilan. Bahkan parahnya ada anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri, orang tua kandungnya yang telah membesarkan dia, yang telah mengorbankan banyak hal untuk dia. Hal ini telah terjadi dari dulu, dari zaman dulu sampai sekarang. Walaupun orang tua tidak menginginkan ini terjadi, tetapi kenyataannya ini tetap terjadi. Nah, kalau dulu-dulunya ada kisah, ada contohnya seperti Pangeran Ajata I. Pangeran Ajata I adalah seorang pangeran. Kebutuhannya banyak yang mudah ia penuhi. Ya, banyak yang mudah ia dapatkan. Walaupun hidup dalam kemudahan, banyak hal yang mudah ia dapatkan, tetapi dia tidak puas dengan hanya yang itu yang dia dapat. Dia ingin menjadi raja karena hasutan dari Dewa Datta. Hasutan dari Dewa Datta ini membuat dia tega membunuh papa kandungnya sendiri, yaitu Raja Bibisara, supaya dia bisa menjadi raja, berkuasa penuh di negeri tersebut. Raja Bibisara yang begitu mencintai, menyayangi anaknya, tahu bahwa anaknya akan membunuh dia karena ingin menjadi raja, malah beri dia tahta kerajaannya. Tetapi tetap aja dibunuh oleh Pangeran Ajata I ini. Kenapa bisa demikian? Karena Pangeran Ajata I ini begitu termakan oleh hasutan Dewa Datta. Dia begitu menghormati Dewa Datta, mendengarkan kata-kata Dewa Datta. Kata-kata Dewa Datta seakan-akan pasti terjadi. Makanya diturutin. Dia bunuh ayahnya dan dia menjadi seorang raja yang berkuasa penuh atas negeri tersebut. Rupanya fenomena buruk sehubungan dengan anak-anak yang tidak berbakti tidak hanya terjadi di zaman dulu, tetapi sampai sekarang pun banyak berbagai macam fenomena buruk anak-anak yang tidak berbakti, anak-anak yang mempermalukan orang tuanya. Nah, di Kalimantan, di suatu desa ada seorang guru agama. Guru yang biasa mengajarkan tentang hal-hal yang baik, tentang spiritual, tentang moralitas, punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini beberapa dan suatu saat ada salah satu dari anaknya itu lulus SMP. Lulus SMP di desanya, dia ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMU. Tetapi karena tidak ada sekolah SMU di desanya, ia harus pergi ke daerah lain untuk melanjutkan pendidikan SMU. Nah, karena SMU itu jauh dari desanya, maka anak ini harus tinggal di rumah kosan. Di saat yang sama, bibi dari anak ini ternyata juga sekolah di daerah yang sama, pada tingkat SMU juga. Sehingga untuk menghemat biaya, akhirnya dia dengan bibinya tinggal di satu rumah kosan yang sama. Karena tinggal di satu rumah kosan yang sama, dan mereka hanya berdua, tidak ada orang lain. Ternyata anak ini melampiaskan nafsunya pada bibinya. Ia mengancam bibinya untuk melayani nafsu bejatnya.
ia ancam bibinya, kalau bibinya ini tidak mau dia akan bunuh. Nah, hal ini ia lakukan bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Akhirnya sang bibi ini hamil. Dia hamil, orang-orang sekitar tidak tahu atau tidak peduli dengan kehamilannya. Sampai akhirnya si bibi ini kemudian melahirkan anaknya. Ketika anak laki-laki ini tahu bahwa sang bibi telah melahirkan anaknya, bayinya, anak itu dibunuh loh. Dibunuh untuk menghilangkan tanggung jawabnya, dibunuh untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan yang memalukan yang ia lakukan. Lantas setelah dibunuh, mayatnya dimasukkan ke dalam kardus. Kemudian kardusnya ini dibuang ke sungai dengan harapan supaya kardus ini ke bawah arus sungai, menghilangkan jejak. Ternyata kardusnya tidak ke bawah arus sungai sama sekali. Kardusnya selama beberapa hari tetap di tempat. Nah, setelah beberapa hari dibuang, penduduk yang tinggal di sekitar sungai tersebut merasa aneh dengan kardus tersebut. Kardusnya diambil, lantas dibuka. Ternyata isinya mayat bayi. Terkejutlah orang-orang atau penduduk di sekitar sana. Kasus ini masuk ke kepolisian. Akhirnya si anak ditangkap. Ditangkap dan karena masih di bawah umur, ia dijatuhi hukuman penjara 4 tahun atas tuduhan pembunuhan, pemerkosaan, dan ancaman. Nah, apa yang dilakukan oleh anak ini diketahui oleh orang tuanya sangat malu. Papanya yang seorang guru agama yang biasa mengajarkan tentang hal-hal baik, moralitas, kok malah punya anak seperti itu. Papanya diundang ceramah, dia sudah tidak mau beri ceramah lagi karena malu punya anak seperti itu. Ya, semua orang tidak ingin punya anak seperti demikian, tetapi ternyata anak bisa aja melakukan sesuatu yang di luar keinginan orang tua. Orang tua memang memegang peranan yang sangat besar di dalam menentukan jalan hidup anak-anaknya, tetapi tetap aja anak nomor satu yang menentukan hidupnya. Nah, itu contoh kasus di mana terjadi di masyarakat. Fenomena buruk yang semua orang tua tidak inginkan. Tentunya kita sebagai orang tua tidak ingin punya anak yang demikian. Kita berusaha sebisa mungkin untuk tidak memiliki anak yang seperti itu. Kita harus tahu bagaimana cara mendidik anak, mengasuh anak supaya tidak memiliki anak yang demikian. Ada kasus yang lebih parah lagi. Kasus yang lebih parah ini terjadi di Toronto, Kanada sana. Nah, Jennifer Penn adalah seorang anak perempuan yang dibesarkan oleh sepasang suami istri perantauan. Papa mamanya ini merupakan perantauan dari Vietnam. Nah, karena hidup di negeri orang, mereka harus berjuang keras. Papa mama Jennifer Penn ini bekerja sebagai buruh. Bekerja sebagai buruh tentunya tidak mudah untuk menghidupi anak-anaknya. Papa mamanya ini sangat menjunjung tinggi yang namanya pendidikan, menghargai pendidikan. Mereka, papa mamanya sangat mengharapkan anak-anaknya, Jennifer Penn dan adiknya itu punya sekolah yang tinggi, punya nilai-nilai yang bagus. Nah, karenanya orang tuanya ini bekerja keras, berjuang mati-matian supaya anaknya bisa mendapatkan sekolah pendidikan yang tinggi. Dan orang tuanya ini mengasuh Jennifer Penn dan adiknya dengan cara yang keras, bersikap otoriter. Selama pendidikan, anak-anak harus belajar dengan baik. Anak-anak tidak boleh berpacaran selama pendidikan. Selama pendidikan tidak boleh ada pesta-pesta. Nah, memang Jennifer Penn ini merupakan anak yang berbakat, kebanggaan orang tua. Ketika ia masih kecil, ia ada ikut les piano, kemudian bermain skating, dan dia berhasil menguasai bidang ini dengan baik. Sampai-sampai ia punya keinginan untuk ikut olimpiade skating. Tetapi karena Jennifer Penn ini kena cedera lutut, akhirnya dia tidak bisa mewujudkan impiannya. Nah, karena gagal di dua bidang ini, tidak melanjutkan kedua bidang ini, dia lantas mengikuti kegiatan yang lain. Ia ikuti kegiatan bela diri dan renang. Dan dia berhasil menjadi perenang yang baik. Selain itu, selain kehebatan-kehebatan ini,
Jennifer Penn ini merupakan siswa teladan. Ia sangat tekun belajar, ia belajar sampai larut malam dan dia mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Tetapi di balik semua kehebatan yang terlihat dari luar, ternyata Jennifer Penn itu menyimpan beban batin, tekanan batin. Ia merasakan ia terkekang, ia tidak bebas. Ia ingin mendapatkan kebebasan dan akhirnya pada waktu dia kelas 8, dia sudah merasa lelah. Antusiasnya untuk belajar sudah menurun. Akhirnya nilainya pun menurun. Nah, karena orang tua Jennifer Penn ini sangat menghargai pendidikan, dia tidak mau kasih tahu orang tuanya tentang nilainya yang menurun. Dia menutupi hal ini. Dia berbohong kepada orang tuanya tentang nilainya. Nah, sejak saat itu dia mulai kebohongan demi kebohongan. Kebohongan menjadi kebiasaan di dalam hidupnya. Orang tuanya menganggap dia itu merupakan siswa teladan dari kelas A. Ternyata dia hanya siswa dari kelas B. Umumnya siswa-siswa kalau mendapatkan nilai B itu merupakan nilai yang lumayan baik. Tetapi bagi keluarga Jennifer Penn, nilai B itu nilai yang aib, merupakan suatu aib. Nah, sehingga Jennifer Penn membohongi orang tuanya dengan cara memalsukan raportnya. Nah, tiba saatnya mereka lulus dari SMU. Lulus dari SMU kan harus melanjutkan sekolah dengan masuk universitasnya. Ia ikut tes dan ternyata ia gagal. Gagal di tes tersebut. Tetapi dia berbohong kepada orang tuanya, dia lulus. Dia lulus dan dia kuliah, dia mendapatkan beasiswa. Nah, setiap pagi dia pamitan sama orang tuanya untuk kuliah. Ternyata dia tidak pergi kuliah, ia pergi ke sebuah perpustakaan. Pergi ke perpustakaan tersebut membaca buku dan membeli buku-buku bekas. Nah, sampai saatnya di wisuda, orang tuanya tidak mendapatkan undangan wisuda dari kampus. Orang tuanya menanyakan hal ini, dia kembali berbohong bahwa undangannya sangat terbatas sehingga orang tuanya tidak dapat undangan dari kampus. Nah, tetapi kebohongan-kebohongan ini akhirnya terbongkar. Suatu saat, suatu hari, karena merasa melihat Jennifer Penn tingkah lakunya mencurigakan, orang tuanya akhirnya menguntit dia. Di suatu pagi, Jennifer Penn pamitan untuk pergi kerja. Katanya mau pergi kerja ke sebuah rumah sakit. Nah, orang tuanya ikutin dia, menguntit dia. Akhirnya ketahuan semua kebohongannya. Orang tuanya begitu hancur hatinya. Terlebih lagi Jennifer Penn. Jennifer Penn semakin tertekan melihat bahwa kebohongannya telah terbongkar. Nah, sejak saat itu Jennifer Penn diperintahkan untuk melanjutkan sekolahnya. Ia harus kuliah. Kali ini orang tuanya mengawasinya dengan lebih ketat. Ia tidak boleh pegang HP, ia tidak boleh main komputer, ia tidak boleh pacaran, ia tidak boleh berpesta-pesta. Nah, karena tidak boleh dilarang pacaran, dia yang saat itu sudah punya pacar, sedang berpacaran, putus dengan pacarnya. Putus dengan pacarnya, dia akhirnya dekat dengan seorang teman laki-laki yang baru, yaitu teman SD-nya dulu. Dekat dengan teman SD-nya ini, dia mulai berpikiran untuk melepaskan diri dari kekangan orang tuanya. Ia merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada orang tuanya supaya orang tuanya tidak terlalu mengekang dirinya. Bersama dengan pacarnya, pacar barunya, ia membuat rencana. Tetapi rencananya hanya sekedar rencana. Pacar barunya ini putus dengan Jennifer Penn. Putus dengan pacar baru, Jennifer Penn balik ke pacar lamanya. Ia melanjutkan hubungannya dengan pacar lamanya. Nah, rencana untuk memberikan pelajaran kepada orang tuanya dilanjutkan bersama dengan pacarnya yang lama. Nah, tetapi yang jadi masalah, rencana memberikan pelajaran berkembang menjadi rencana untuk membunuh orang tuanya. Dia ingin mengakhiri semua kekangan dari orang tuanya dengan cara membunuh orang tuanya.
pacarnya itu mengetahui bahwa rencana telah berubah, berkembang menjadi rencana pembunuhan, akhirnya mundur. Pacarnya tidak mau terlibat dalam hal ini karena ini terlalu jauh. Nah, tetapi Jennifer Penn tetap ngotot ingin melaksanakan rencana tersebut, yaitu membunuh orang tuanya sendiri. Ingin terlepas dari kekangan orang tua, ingin merasakan kebebasan di dalam hidupnya. Nah, ia menyewa orang-orang. Di tahun 2010, pada suatu malam orang-orang sewaan ini datang ke rumah Jennifer Penn. Tiba di rumah Jennifer Penn, orang-orang ini dengan membawa senjata masuk ke dalam rumah dan eh, naik ke lantai atas. Naik ke lantai atas, mereka bertemu dengan kedua orang tua Jennifer Penn. Lantas kedua orang tua Jennifer Penn itu dibawa ke bawah dan mereka pada waktu dibawa ke bawah ditutup kepalanya dengan selimut. Tiba di bawah, kedua orang tua Jennifer Penn ditembak. Mamanya kena 3 kali tembakan dan langsung meninggal pada saat itu juga. Papanya 2 kali tembakan, tetapi papanya masih bisa selamat. Dan papanya ini masih bisa mengingat semua peristiwa mengerikan yang telah terjadi. Akhirnya kasus ini masuk ke pengadilan di tahun 2014. Di tahun 2014 Jennifer Penn juga dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, contoh-contoh fenomena buruk yang terjadi sehubungan dengan anak ini tentunya kita semua tidak ingin terjadi pada rumah tangga kita. Kita tidak ingin ada anak kita yang tidak berbakti, ada anak kita yang memiliki sifat tabiat kepribadian yang tidak baik. Tetapi hal ini bisa terjadi. Lantas, apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa memiliki anak yang baik? Kita harus mendidik atau merawat, mengasuh anak kita dengan baik. Kalau kita mendidik anak-anak kita harus bisa mengerti mereka. Kita harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita harus bisa menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada mereka. Karena hal ini yang merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk kepribadian anak-anak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, ada beberapa pola asuh yang buruk yang terjadi di masyarakat yang harus kita hindari. Yaitu pertama, pola asuh dengan tindak kekerasan. Pola asuh dengan tindak kekerasan di mana orang tua di dalam mengasuh anak-anaknya, di dalam mendidik anak-anaknya supaya patuh, turut, tidak nakal, melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti misalnya memukulin, memarahi, menganiaya, menyiksa, menghukum, membentak, berkata-kata kasar. Nah, pola asuh yang demikian merupakan pola asuh yang buruk. Kenapa? Karena orang tua memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana memperlakukan orang lain. Anak-anak ketika mendapatkan masalah, yang ada di dalam pikirannya adalah memecahkan masalah tersebut dengan cara tindak kekerasan karena orang tuanya memberikan contoh yang demikian. Namanya makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar sehingga orang-orang atau anak-anak itu mudah menuruti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya melakukan sesuatu, anaknya akan melihatnya dan mencontohi apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Termasuk cara mendidik orang tua yang kasar, yang tidak baik akan dicontohi oleh anak-anaknya. Nah, ada seorang ayah yang mengasuh anaknya dengan keras. Ia sampai hampir membunuh anaknya tersebut. Anak ini ketika melihat sikap papanya terhadap dia, mengikuti apa yang dilakukan papanya. Ketika ia bermasalah dengan orang-orang, ia selalu ingin membunuh orang yang bermasalah dengan dia tersebut sebagai solusi. Dia tidak berusaha mencari solusi yang lain. Yang ada di dalam pikirannya adalah membunuh adalah solusi. Hal ini tentunya tidak terjadi pada anak-anak umum lainnya. Kenapa tidak terjadi? Karena anak-anak umum lainnya tidak melihat hal-hal yang demikian. Hanya anak-anak yang pernah melihat hal tersebut, yang biasa melihat hal tersebut akan melakukan hal tersebut.
Nah, anak ini sampai hampir membunuh papanya beberapa kali. Itu satu pola asuh yang harus dihindari, yaitu pola asuh dengan tindak kekerasan. Yang kedua, pola asuh yang harus dihindari adalah pola asuh yang acuh tak acuh, membiarkan. Nah, anaknya mau larut malam pulang ke rumah, anaknya mau tidak belajar, anaknya tidak mau mandi, anaknya mau berbuat jahat, dibiarkan aja. Anaknya hanya main game seharian, dibiarkan aja. Nah, pola asuh ini pola asuh yang bisa mendatangkan masalah bagi orang-orang sekitar, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat. Dengan hanya membiarkan anak-anak, anak-anak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ia sukai tanpa ia ketahui bahwa perbuatan tersebut bisa merugikan dia, bisa berbahaya bagi dia dan orang lain. Biasanya pola asuh yang acuh tak acuh atau membiarkan ini terjadi pada orang tua yang terlalu sibuk mengurusi urusannya masing-masing. Orang tua yang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar, menganggap pasangannya punya selingkuhan di luar sana. Nah, ada seorang anak, anak ini dibesarkan dengan orang tua yang lumayan berkecukupan, tetapi kedua orang tuanya ini sama-sama terlalu sibuk mengurusi urusan masing-masing, sama-sama kerja. Ketika anak ini telah beranjak dewasa, orang tuanya sering tengkar-tengkaran, hubungan kedua orang tuanya sudah tidak harmonis lagi. Masing-masing dari orang tuanya itu menganggap pasangannya punya selingkuhan di luar sana. Karena tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang tuanya lagi, akhirnya anak ini mencari hiburan di tempat lain, dengan cara lain. Namanya manusia biasa di dalam hidup, kita itu suka mencari hal-hal yang menyenangkan, suka mencari kebahagiaan dan berusaha sebisa mungkin menghindari penderitaan. Demikian pula dengan anak ini. Karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya sibuk mengurusi urusannya masing-masing. Dia mencari kesenangan dengan cara nonton film. Dari film action ia nonton akhirnya bosan juga film action. Dia ganti film action tersebut dengan film porno. Nah, ketika nonton film porno ini, nafsunya naik. Bibinya, pembantunya yang masuk ke dalam kamar mengantarkan minuman, ia langsung sergap dan ia lampiaskan nafsunya tersebut kepada bibinya. Bukan bibi ya, pembantu. Pembantunya ini entah karena kenapa melayani nafsu bejat dari si anak. Dan hal ini mereka lakukan setiap kali ketika tidak ada orang lain di rumah. Sampai akhirnya pembantu itu hamil. Hamil dan akhirnya punya anak. Nah, si anak ini yang belum mandiri, yang belum bisa menghidupi dirinya sendiri, akhirnya harus menanggung seorang anak. Masalah demi masalah bermunculan sejak saat itu. Demikianlah kalau kita memiliki pola asuh yang acuh tak acuh atau membiarkan anak melakukan segala sesuatu yang dia sukai. Itu merupakan pola asuh yang harus kita hindari. Hal yang ketiga adalah pola asuh yang terlalu memanjakan. Apa-apa yang diinginkan oleh anak kita turutin. Apa yang diinginkan kita kasih. Nah, pola asuh yang demikian akan menyebabkan si anak ini tidak memiliki daya juang. Anak ini tidak akan belajar untuk berjuang. Anak ini tidak akan belajar yang namanya kesabaran. Tidak semua keinginan kita di dunia ini bisa kita penuhi. Malah banyak keinginan kita yang tidak bisa kita penuhi. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam hidup, kadang-kadang kita harus berjuang keras baru bisa mendapatkan keinginan tersebut. Nah, anak kalau terus dimanjakan dengan memberikan apa yang dia inginkan, dia tidak akan belajar yang namanya ketabahan. Dia tidak akan belajar yang namanya sabar. Dan dia tidak akan belajar yang namanya berjuang. Dia tidak akan memiliki daya juang. Jangan karena mungkin dulu kita hidup susah mendapatkan ini, susah mendapatkan itu, lantas kita tidak mau hal ini terjadi pada anak-anak kita. Lantas kita berikan mereka apa yang mereka inginkan, semua yang mereka inginkan kita penuhi.
Jangan melakukan hal tersebut karena hal tersebut bisa membuat anak susah untuk tumbuh berkembang dengan baik. Coba kita biarkan mereka berusaha sendiri. Biar mereka pakai otak mereka untuk berpikir. Biar mereka pakai tenaga mereka untuk bekerja. Sehingga lama-lama otaknya karena sering kepakai, otaknya berkembang. Ototnya juga berkembang. Nah akhirnya dia juga punya daya juang yang tinggi. Dia punya daya tahan yang tinggi. Daya tahan terhadap penderitaan yang ada di dalam hidup ini. Nah, Sanda adalah seorang anak yang mendapatkan penghargaan dari pemerintahan Cina. Dia mendapatkan penghargaan karena dinyatakan telah melakukan perbuatan yang luar biasa. Perbuatan yang luar biasa yang bagaimana? Nah, Sanda ini lahir di keluarga yang sangat miskin. Sejak kecil ia sudah harus bekerja, sudah harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dia tidak bisa bermanja-manja kepada kedua orang tuanya karena mereka dalam kemiskinan. Banyak hal yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, di usianya yang 10 tahun, ia ditinggalkan oleh mamanya. Mamanya sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan mereka. Mamanya ini sudah tidak tahan hidup dalam kemiskinan. Mamanya sudah tidak tahan harus merawat papanya yang sakit. Jadi papanya sakit sejak si Sanda ini kecil, sebelum umur 10 tahun. Papanya sakit, tidak bisa bekerja, hanya berbaring di ranjang. Nah, mamanya meninggalkan Sanda pada usia 10 tahun, meninggalkan beban tanggung jawab yang begitu besar kepada Sanda. Sanda harus menanggung, memikul beban tanggung jawab menghidupi diri sendiri dan juga menghidupi papanya yang sedang sakit. Termasuk membelikan obat-obatan untuk papanya, mengusahakan bagaimana papanya bisa tetap bertahan hidup dengan penyakit yang ia derita. Tentunya hal ini tidak mudah. Kalau seandainya Sanda tidak terbiasa, tidak terlatih sebelum mamanya meninggalkan dia, tentunya Sanda tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena Sanda sudah terlatih sebelum mamanya meninggalkan dia, sudah terlatih di dalam perjuangan, Sanda itu tetap berusaha. Dia sepulang sekolah bekerja. Dia bekerja dengan cara memecah bongkahan-bongkahan batu yang besar menjadi kecil-kecil. Upah dari memecah batu besar inilah yang ia pergunakan untuk membeli berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan obat-obatan untuk papanya. Nah, Sanda ini karena papanya sedang sakit, biaya obat papanya yang mahal, tempat berobatnya yang jauh. Maka Sanda tidak berdaya dalam hal ini. Dia hanya berusaha mengobati papanya dengan caranya sendiri. Caranya bagaimana? Dia membeli buku obat-obatan yang bekas. Lantas dia pelajari dari buku tersebut cara mengobati papanya. Ketika ia pergi ke sekolah, ia belajar tentang obat-obatan. Karena waktu berangkat ke sekolah, ia harus melewati sebuah hutan kecil. Di hutan kecil ini ia mencoba berbagai macam buah-buahan, berbagai macam daun-daunan, berbagai macam biji-bijian, jamur-jamuran, rumput-rumputan untuk dicicipi mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan. Nah, dari sanalah dia belajar obat-obatan, dari buku yang ia beli dia juga belajar obat-obatan untuk menyembuhkan papahnya. Ketika pulang sekolah, Sanda bukan langsung pulang ke rumah, tetapi dia pergi ke tempat di mana para tukang batu berkumpul untuk memecahkan batu. Di sana ia bergabung dengan para tukang batu tersebut untuk menghancurkan batu-batu menjadi kecil-kecil. Nah, upah dari bekerja ini memecahkan batu, ia pakai untuk membeli berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tiba di rumah, ia harus membeli beras. Kemudian ia harus memasak, ia harus merawat papanya yang sakit, menggendong papanya masuk ke toilet, kemudian memandikan papanya, membersihkan papanya, dan berbagai urusan yang berhubungan dengan papanya semua ia yang lakukan. Nah, ia lakukan kehidupan yang demikian keras, perjuangan yang begitu banyak selama 5 tahun. Akhirnya di tahun 2006,
Ketika usianya sudah mencapai 15 tahun, Sanda mendapatkan penghargaan yang tinggi dari pemerintah Cina karena dianggap telah melakukan perbuatan yang luar biasa, yaitu perjuangan yang luar biasa di dalam merawat papanya yang sedang sakit, sementara dia masih sangat kecil usianya, masih sangat muda. Nah, dari kisah ini bisa kita lihat bagaimana kalau kita memberikan kesempatan kepada anak kita untuk berjuang, beri kesempatan anak kita untuk melakukan apa yang dia ingin dapatkan, maka dia akan memiliki daya tahan yang kuat di dalam hidup ini. Dia akan memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi. Hal yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, tentang pola asuh yang tidak baik yang perlu kita hindari adalah pola asuh sehubungan dengan pola asuh yang otoriter, di mana semuanya harus atas persetujuan orang tua. Melakukan ini harus atas persetujuan orang tua, melakukan itu harus persetujuan orang tua. Jadi orang tuanya terlalu menguasai apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, terlalu mengendalikan anak-anaknya. Anak-anaknya tidak memiliki kebebasan, sama seperti yang dialami oleh Jennifer Penn. Jennifer Penn terlalu mendapatkan kekangan dari orang tuanya. Dia tidak mendapatkan kebebasan. Orang tuanya menaruh harapan terlalu tinggi pada dirinya. Nah, pola asuh yang demikian juga harus kita hindari. Jadi ada 4 pola asuh yang harus kita hindari, yaitu 1, pola asuh yang bertindak kekerasan. Yang kedua, pola asuh yang acuh tak acuh atau membiarkan. Yang ketiga, pola asuh yang terlalu memanjakan. Dan yang keempat, pola asuh yang otoriter. Nah, kita mengetahui tentang pola-pola asuh yang kita harus hindari. Lantas, apa selanjutnya yang perlu kita lakukan kepada anak-anak kita? Supaya anak kita bisa tumbuh memiliki pribadi yang baik, karakter yang baik. Di dalam Sigala Sutta, Sang Buddha ada menyebutkan 5 kewajiban orang tua yang harus orang tua lakukan untuk anak-anaknya. 5 kewajiban orang tua ini kalau orang tua mampu melakukannya, maka anak pasti tumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik. Memiliki karakter yang baik. Apa 5 kewajiban tersebut? Yang pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Yang kedua, mendorong anaknya berbuat baik. Untuk mencegah anaknya berbuat jahat dan mendorong anaknya untuk berbuat baik, orang tua harus mengajarkan kepada anak tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Setelah mengajar, yang tahap kedua, orang tua harus memberikan contoh. Contoh perilaku dari orang tua sendiri, bagaimana orang tua bertutur kata, bagaimana orang tua bersikap, bagaimana orang tua memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Sekedar mengajar tanpa memberi contoh, hal itu tidak kuat. Namanya manusia, lebih mudah meniru apa yang dilakukan oleh orang lain daripada hanya sekedar mendengarkan penjelasan-penjelasan. Nah, setelah memberikan contoh, yang ketiga, orang tua harus melibatkan anak tersebut di dalam perbuatan-perbuatan baik dan penghindaran perbuatan buruk. Entah itu dengan mengajaknya ke wihara sama-sama berdana, entah itu dengan mengajaknya sama-sama baca parita, entah itu dengan mengajaknya sama-sama meditasi, entah itu dengan mengajaknya bertutur kata yang baik, yang sopan, harus dilakukan. Nah, kalau kita sudah melewati 3 tahap ini dan kita lakukan secara kontinu, maka anak akan terbentuk suatu kepribadian yang baik pada dirinya. Suatu karakter yang baik pada dirinya. Mengenai mengajar anak, sebaiknya kita mengajar anak sejak dini, sejak dia dari dalam kandungan. Ajarin anak tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Anak sudah bisa mendengar ketika usianya beberapa bulan di dalam kandungan. Ketika dia sudah bisa mendengar, kita sudah bisa mengajarinya sesuatu, mengajarinya hal-hal yang positif. Walaupun dia tidak mengerti, kita tetap harus memberikan inputan-inputan yang baik, masukan-masukan yang baik. Karena
inputan atau masukan-masukan yang baik ini akan berguna bagi dia nanti ketika dia sudah bisa berkomunikasi. Ketika dia sudah bisa berkomunikasi, kita mengajarkan hal-hal yang baik itu mudah dia terima karena sebelumnya sudah ada masukan-masukan atau inputan yang positif yang dia dapatkan ketika dia masih di dalam bayi. Jadi ketika di dalam kandungan kita ajak dia mendengarkan parita, kita baca parita, kemudian pada waktu kita misalnya berdana kepada Bante, kepada biku, kita ajak dia tepuk-tepuk, ajak, nah ayo berbahagia ya, kita sama-sama berdana kepada Bante. Ajak komunikasi, walaupun dia tidak mengerti tetapi ada masukan-masukan positif yang dia dapatkan. Sebisa mungkin ketika anak-anak masih bayi, masih kecil, jangan perlihatkan hal-hal yang negatif. Perlihatkan semua hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, termasuk tutur kata kita. Bagaimana kita bertutur kata yang baik, jangan sampai kita bertutur kata yang kasar kepada anak-anak. Kita membentak anak karena anak tidak mau dengar. Kita memarahi anak karena anak tidak mau mendengar. Nah, setelah anak dilahirkan, anak belum bisa ngomong, tetapi sudah bisa melihat. Pada saat bisa melihat, berikan perhatian kita kepada mereka. Berikan kasih sayang kita kepada mereka. Berikan contoh-contoh yang baik bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku. Sehingga hal ini akan mudah ditiru oleh sang anak. Nah, ketika dia sudah bisa mengerti berbahasa, kita mulai mengajari mereka tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Nah, pada waktu mengajari anak-anak, jangan sampai misalnya kita mengajari jangan membunuh. Tetapi kita sendiri melakukan pembunuhan. Ada nyamuk lewat. Kita pukul nyamuk tersebut mati. Itu tidak akan efektif. Kita ngajar anak supaya tidak merokok, tetapi kita sendiri merokok. Kita ngajar anak supaya tidak mabuk-mabukan, tetapi kita sendiri mabuk-mabukan. Apa yang kita ajarkan ke anak itu tidak akan efektif. Kita harus mengajari anak secara berulang-ulang. Bukan berarti misalnya minggu ini kita sudah ajarin, nanti berikutnya tidak perlu diajarin. Tidak, kita harus mengajarinya, menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak harus secara kontinu. Sama seperti kita ke wihara. Kita harus ke wihara tiap minggu untuk mendengarkan hal-hal yang positif. Supaya hal-hal yang positif selalu ada di dalam pikiran kita, tertanam kuat di dalam batin kita, dan kita bisa memiliki kepribadian yang baik. Karena kita selalu berlanjut dengan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Jadi di dalam mengusahakan melakukan kewajiban-kewajiban ini, kita harus melakukannya secara kontinu dan bertahap. Jangan sampai tidak berlanjut. Pendidikan moralitas perlu terus-menerus kita tanamkan ke dalam diri anak, supaya anak tidak mudah berubah karena pergaulan, supaya anak tetap berada di pada jalurnya. Di luar sana anak-anak bergaul dengan orang banyak, bergaul dengan teman-temannya, dan teman-temannya bisa aja memberikan masukan-masukan yang negatif. Kalau kita tidak memberikan secara terus-menerus masukan positif, lama-lama anak bisa terpengaruh oleh lingkungan teman-temannya. Nah, itu kewajiban pertama dan kedua dari orang tua. Dan hal yang harus kita hindari di dalam menjalankan kewajiban pertama dan kedua ini adalah pola asuh yang tadi yang Bante bilang. Kalau kita melakukan pola asuh yang tidak benar, pola asuh yang tidak benar ini bertentangan dengan kewajiban orang tua yang pertama ataupun yang kedua. Kewajiban ketiga dari orang tua adalah memberikan pendidikan atau keterampilan kepada anak. Hal ini bertujuan supaya anak nanti bisa menghidupi dirinya sendiri. Anak tidak mungkin bisa selamanya bergantung kepada orang tuanya. Orang tua tidak mungkin bisa menghidupi anaknya selama-lamanya. Suatu saat orang tua bisa tua, bisa sakit, meninggal, dan anak sudah tidak ada ketergantungannya.
Makanya anak harus dibekali keterampilan atau pendidikan supaya dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Supaya dia mampu hidup terus tanpa adanya orang tua. Nah, di dalam memberikan keterampilan atau pendidikan kepada anak-anak, orang tua tidak boleh memaksakan apa yang menurut dia baik. Karena masing-masing anak memiliki bakatnya masing-masing, memiliki hobinya masing-masing. Jadi kita dalam hal ini jangan terlalu mengekang anak untuk menuruti apa yang kita inginkan supaya si anak kuasai, tetapi kita persilahkan dia untuk memilih bidang keterampilan yang ia mau kuasai, supaya dia bisa melakukan hal itu dengan penuh sukacita, dengan penuh konsentrasi karena dia menyukainya. Kalau dia menyukai hal itu, dia akan otomatis melakukan hal itu terus berulang kali tanpa kita harus memaksanya. Yang keempat adalah kewajiban orang tua adalah mencarikan pasangan yang tepat untuk anak-anaknya. Nah, dulu tidak sama dengan sekarang. Dulu orang-orang susah bertemu satu dengan yang lainnya. Jarak antara rumah berjauhan. Kemudian masih sangat jarang terjadinya kumpul-kumpul. Tidak sama sekarang. Dulu teknologi belum maju. Sehingga untuk bertemu dengan lawan jenis, untuk bertemu dengan calon istri atau calon suami itu cukup sulit. Sehingga menjadi kewajiban orang-orang tua di zaman dulu adalah mencarikan pasangan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya tidak mungkin bisa hidup bersama dengan orang tua selamanya. Dia butuh, anak-anak ini yang ingin hidup berumah tangga butuh pendamping. Nah, makanya kewajiban dari orang tua di zaman dulu adalah mencarikan pasangan. Kalau sekarang anak-anak yang mencari pasangannya masing-masing, tentunya kita sebagai orang tua, walaupun anak yang mencari pasangannya masing-masing, kita harus memberikan nasihat kepada anak. Nah, kalau cari pasangan, pasangan yang baik ya, jangan pasangan yang asal-asalan. Pasangan yang asal-asalan nanti kehidupan rumah tangganya hancur. Baru menikah 1-2 tahun sudah minta pisahan. Baru menikah 1-2 tahun sudah punya anak, akhirnya anaknya terlunta-lunta, entah ikut siapa. Akhirnya rumah tangganya hancur dan mendatangkan masalah bagi orang banyak. Sehingga kita harus memberikan nasihat. Nasihat yang bagaimana dalam memilih pasangannya, yaitu kita beritahu kalau memilih pasangan, maka ada 4 hal yang patut kita perhatikan, yaitu pasangan yang si anak akan cari pasangan yang memiliki keyakinan yang sama. Keyakinan kepada Sang Tiratana. Kemudian pasangan yang memiliki sifat kedermawanan, murah hati, bukan pasangan yang pelit. Kalau pasangannya pelit, nanti hidupnya susah. Mau ini tidak mau dikasih. Butuh makanan tidak dikasih makanan, suruh cari sendiri. Butuh ini, butuh itu tidak mau dikasih karena pelit. Tidak murah hati, tidak dermawan. Kemudian memiliki moralitas yang baik. Kalau anaknya itu, pasangan calonnya itu tidak memiliki moralitas yang baik, hati-hati. Walaupun dia ganteng, walaupun dia banyak uang, walaupun dia cantik, nanti selingkuhan di luar, nanti buat masalah di luar, nanti rumah tangganya hancur. Kemudian harus punya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini sangat penting karena namanya hidup berumah tangga, hidup berkelompok, berkeluarga, pasti ada masalah yang timbul. Kalau orangnya tidak bijaksana, orangnya bodoh, dia akan susah memecahkan masalah. Bukannya memecahkan masalah, nanti masalahnya bertambah banyak. Nah, itu 4 kriteria yang patut dimiliki oleh pasangan. 4 kriteria ya, pasangan yang baik. Kemudian kewajiban kelima dari orang tua adalah mewariskan warisan kepada anak pada waktunya. Nah, kalau kita mau mewariskan harta benda kita kepada anak-anak, sebaiknya kita mewariskan tidak semua apa yang kita miliki. Sebaiknya kita menyisahkan sebagian untuk
kehidupan kita di masa tua sampai kita meninggal nanti. Setelah kita meninggal baru harta tersebut diberikan kepada anak-anak. Sebelum kita meninggal, kita harus menyisihkan harta tersebut untuk kehidupan kita di hari tua. Jangan sampai kita memberikan semua harta benda kita kepada anak-anak dan mengharapkan nanti anak yang mengasuh kita. Karena belum tentu semua anak mau merawat orang tuanya. Anak bisa saja berubah pikirannya nanti. Entah karena pengaruh lingkungan, pengaruh apa, dia bisa berubah pemikirannya dan bisa aja tidak mau merawat orang tuanya. Sehingga sangat baik kalau kita menyisihkan sebagian dari harta kita untuk diri kita sendiri di masa tua sampai kita meninggal. Nanti setelah kita meninggal barulah harta tersebut menjadi milik anak-anak kita sebagai warisan. Nah, itulah 5 kewajiban orang tua yang patut kita penuhi di dalam kehidupan ini supaya anak-anak kita terbentuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang sukses di dalam hidupnya, anak-anak yang mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Semoga apa yang Bante sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Sabbe satta bhavantu sukhitatta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman sedharma, setelah kita mendengarkan Dhamma Desana oleh Bante Natapilo, kita ada sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu atau melalui chat nanti diketik aja, saya bacakan untuk pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, di sini sudah ada satu pertanyaan yang tadi chat box, saya bacakan ya Bante. Namo Buddhaya Bante, aku ingin bertanya apa yang harus dilakukan oleh seorang anak yang sudah dewasa agar tetap menjadi anak yang berbakti kepada ayah yang keras kepala dan kasar. Contohnya itu ayahnya itu sering mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak mau mendengarkan nasihat dari anak ataupun istrinya demi kesehatannya. Mungkin pas ayahnya dinasehati oleh istri dan anaknya mengenai kesehatannya, ayahnya suka mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar atau marah kepada mereka. Jadi gimana cara seorang anak yang sudah dewasa agar tetap menjadi anak yang berbakti kepada ayah yang keras kepala tersebut. Terima kasih Bante. Ya, cara untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua tentunya ada beberapa poin ya yang harus kita perhatikan supaya bisa berbakti. Jadi kita harus tetap merawat orang tua kita ketika orang tua kita sakit ataukah sudah tua, ketika sudah tidak produktif, walaupun orang tua kita misalnya suka marah-marah, berkata-kata kasar, gunakanlah kesempatan ini untuk melatih kesabaran kita. Ya, mungkin karena kurangnya pengetahuan, kurang sering datang ke wihara, jadi orang tua belum mengerti Dhamma, jadi sering berkata-kata kasar. Makanya saya harus bersabar terhadap orang tua saya, dalam hal ini papa saya. Saya harus merawatnya supaya dia bisa sembuh. Nanti kalau sembuh diajak bersama-sama ke wihara. Jadi tetap harus merawat orang tuanya walaupun orang tuanya berkata-kata kasar. Ya, dikatakan emosi itu emosi yang negatif. Mungkin papanya itu lagi punya emosi yang negatif ya pada waktu berkata-kata kasar. Emosi yang negatif bisa dikalahkan hanya dengan emosi yang positif. Jadi kalau kita ingin mengalahkan emosi yang negatif, kita berusaha sebisa mungkin mengendalikan kata-kata kita sendiri. Kita jaga kata-kata kita tetap lemah lembut kepada papa kita. Walaupun bagaimana dia telah papa kita telah berjasa di dalam hidup kita, sehingga tetap kita harus berkata-kata lembut kepada papanya, kepada papa kita. Nah, dengan kata-kata lembut, walaupun dia emosinya itu pasti rendah. Kalau emosi dibalas dengan emosi, emosinya itu seakan-akan mendapat bahan bakar.
bisa menjadi semakin besar. Nah, makanya cara menghadapinya harus dengan kesabaran, tutur kata yang baik, emosi yang baik, dengan cinta kasih, tutur kata yang lemah lembut. Nah, hal ini untuk meredakan emosi dari papanya. Ya, demikian. Baik, terima kasih Bante. Ada satu lagi Bante pertanyaannya. Jika sepasang suami istri, si istri tahu jika suaminya di luar sana selingkuh, tapi dia tetap menyimpannya, terus dia tetap mempertahankan pernikahan itu demi anak. Nah, apakah itu perbuatan yang patut untuk dilakukan atau tidak? Ya, dalam hal ini untuk kebahagiaan sang anak ya, anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ya, kalau bisa terima ya bagus. Kalau bisa terima ya. Cuma alangkah baiknya si suami itu menjadi suami yang baik karena ada kewajiban-kewajiban seorang suami dan kewajiban-kewajiban seorang istri di mana suami itu sebaiknya mencintai istrinya. Kalau seumpamanya hatinya sudah berubah, belajar lagi untuk mencintai istrinya. Kalau memang betul-betul tidak bisa mencintai istrinya, setidaknya harus menjaga anak mereka, harus menjaga perkembangan anak mereka karena itu adalah tanggung jawab dari kedua belah pihak, dari suami dan dari istri. Jadi kalau bisa tetap tahan ya bagus. Karena tidak ada pilihan yang lain yang lebih baik ya. Iya. Kecuali kalau misalnya sudah tidak bisa tahan, ada pilihan yang lebih baik. Kalau ada pilihan yang lebih baik silahkan aja. Umumnya jarang ada pilihan yang lebih baik, ya bersabar aja dulu, beri pengertian dulu kepada suaminya. Bilang itu hal yang tidak baik. Ingat anak-anak gitu. Kalau seumpamanya sudah tidak mencintai pasangan, setidaknya masih mengingat anak-anak gitu. Iya. Demikian. Baik Bante, terima kasih. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Bante? Sepertinya sudah tidak ada lagi Bante pertanyaan yang masuk. Bante ingin memberikan kata penutupnya, Bante? Silakan. Mau penutup Bante? Oh, itu ya. Pelimpahan jasa. Ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, tadi kita telah melakukan serangkaian perbuatan baik. Kali ini Bante ajak kita untuk menambah perbuatan baik tersebut dengan melakukan pelimpahan jasa. Jadi tekadkan di dalam pikiran, semoga jasa-jasa perbuatan baik yang telah dilakukan melimpah pada semua sanak keluarga yang telah meninggal, semua leluhur dan juga semua makhluk hidup. Semoga mereka semua turut menikmati jasa-jasa perbuatan baik tersebut. Semoga mereka semua berbahagia, diulang-ulang niat baiknya, tekad baiknya. Yatha wariwaha pura paripurenti sagara. Ewamewa ito dinam petanang upakapati ichitam patitantum hangkipamewa samijatu sabbe purentu sangkappa cando panaraso yatha manijo tiraso yatha sabitiyo viwajantu sabarogo Vinasatu mate bhawatuantarayo sukhi dikayuko bhawa abhiwa
dana sili sanicam buddha pacayino cattaro dhamma vadhanti ayuwanno sukhang balang ayudo balado dhiro wanado patibhanado sukhasada tamedhavi sukhanso adigacchati ayunda tua balawanang sukhanca patibhanado digayuya sawahoti yatha yatho papajati iti bhavantu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavantu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavantu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghano bhavena sada soti bhavantu te. Baiklah, demikian Dhammadesana yang tadi disampaikan oleh Bante Natasilo. Kami segenap pengurus dan umat wihara Pelita Masuka mengucapkan terima kasih atas Dhammadesana Bante pada pagi hari ini. Baik, kepada teman-teman, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama bersikap kembali karena Bante akan meninggalkan ruang dhammasala. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita lengkapi kebajikan kita pada hari ini dengan melaksanakan dana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita di
dirahmati Sang Triratna. Baik, terima kasih atas dana yang telah Ibu dan Bapak berikan. Sebelum kita menutup kebaktian pada pagi hari ini, ada sedikit informasi seperti biasa. Untuk pengumumannya akan ditampilkan melalui slide. Baik, untuk hari ini Minggu, nanti malam jam 7 malam sampai selesai akan ada acara Family Day dengan Romo Rudi Arijanto. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengikuti acaranya melalui Zoom. Nanti tinggal join aja. Itu dimulai pada jam 7 malam. Kemudian berikutnya boleh next. Ya, berikutnya adalah canting malam. Diadakan setiap hari Senin dan Selasa dan dimulai pada setengah 8 sampai dengan selesai. Bapak dan Ibu juga bisa join bersama-sama kita melakukan canting pada malam hari di hari Senin dan Selasa. Kemudian berikutnya adalah meditasi. Meditasi dilakukan pada hari Rabu malam yang akan dipimpin oleh saya Daud Damasara, dimulai pada pukul 7 malam di hari Rabu ini tanggal 23 Desember 2020. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa langsung join saja melalui Zoom. Kita akan melakukan meditasi bersama-sama. Berikutnya adalah hari Kamisnya kita ada talk show series. Bapak dan Ibu bisa join bersama dengan kita melalui Zoom. Ya, kemudian kita juga melakukan open requirement bagi teman-teman yang ingin join dengan kita, bisa daftar melalui kontak person yang ada di layar dengan Ciira. Itu requirement kita untuk MC. Jadi teman-teman yang bersedia dengan volunteer untuk menjadi MC bisa melihat requirement-nya yang ada di layar. Usia minimal 15 tahun dan berkomitmen untuk bertugas sesuai dengan jadwal. Nanti bisa kontak langsung ke Ciira. Dan untuk Puja Bakti Mahayana juga membuka open requirement bagi teman-teman sedharma yang ingin join dengan kita, bisa langsung kontak dengan Saudara Leo. Nomornya ada tertera di layar. Dan ini jika umat-umat, teman-teman sedharma, Bapak dan Ibu ingin berdana, bisa langsung melalui rekening BCA Yayasan Sahada Majaya di 244 300 5960. Mohon untuk menambahkan angka 19 di akhir nominal sehingga kita dapat mengetahui untuk dananya. Baik, itu saja informasi untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk kebaktian pada pagi hari ini. Sampai jumpa di kebaktian online selanjutnya. Dan saatnya kita untuk menutup kebaktian pada pagi hari ini, kita kembali membacakan Etawata dan juga nama Karagana. Setelah kita bersama-sama membacakan parita-parita suci, mendengarkan dhamma dan berdana paramita, selanjutnya marilah kita memanjatkan etawata dengan salah satu harapan. Semoga sanak saudara kita yang telah meninggal turut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini. Etawata Dewa Anumodantu
punya Sang Adam, sabe buta anu modantu sabah sampai isi dia. Eta wata ceak di samata punya Sang Adam, sabe sata anu modantu sabah sampai isi dia. Akasata cerbung ata dewa naga mahidika, punya tang anu monik wacirang ratantu lokasanti. Akasata cerbung mata dewa naga mahidika, punya tang anu monik wacirang ratantu Indonesia. Idang monyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang monyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang monyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ja. Pito bawantu loko raja bawatu damiko. Akasata cabung mata dewa naga mahidika, punya tang anu monik wacirang ratantu sasanan. Akasata cabung mata dewa naga mahidika, punya tang anu monik wacirang ratantu esanang. Akasata cabung mata dewa naga mahidika, punya tang anu monik wacirang ratantu wihara fluid dharma suka. Akasata cabung mata dewa naga mahidika, punya tang anu monik wacirang ratantu mamparanti. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, marilah kebaktian pada hari ini kita akhiri dengan kembali mengajarkan nama Karanggata. Arahang sama sambudo bagawa. Arahang sama sambudo bagawa. Budang
Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sade sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada kebaktian pada pagi hari ini. Sebagai penutup, terimalah salam zaman dari saya, Namo Buddhaya.